Tentunya ada rahasianya. Ya. Kenapa Allah memakai lafal kalimat bi'abdihi? Ya. Satu, karena Nabi adalah orang yang pertama. Ya. Ketiga, menghamba kepada Allah. Nabilah orangnya. Dan Nabilah orang pertama ya, yang diakui sebagai kehambaannya oleh Allah. Nabi adalah orang yang paling menghamba terhadap Allah. Dan orang yang paling diakui kehambanya oleh Allah. Legalitas dari Allah. Bahasa kitanya, ini loh hambaku. Ini loh hambaku. Subhanallah. Makanya Muhammadun, orang yang terpuji. Ahmad, sangat ya memuji. Jadi Muhammad adalah orang yang sangat terpuji dan orang yang paling memuji Allah. Muhammad adalah hamba yang sangat mengabdi kepada Allah dan sebagai hamba yang diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebutan hambaku ini legalitas dari Allah. Beda sama kita. Kita ngaku hamba Allah. Betul? Siapa yang kira-kira bukan hamba Allah? Kamu? Hamba Allah. Ngaku hamba Allah? Ngaku hamba Allah. Ya. Tapi apakah pengakuan kita sebagai hamba Allah kira-kira diakui oleh Allah enggak? Ayo. Lah orang kita sholat aja masih orang mau ngaku hamba. Lah kita aja masih prasangka buruk. Masih iri sama orang, masih sombong, masih dengki. Lihat orang lain seneng susah. Ya, seneng ketika ngelihat orang lain susah. Itu kita kok ngaku hamba Allah. Kita ngaku hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad legalitas dari Allah. Dia hambaku. Ini rahasianya yang pertama. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Perjalanan Nabi dengan ruh dan jasadnya. Halo? Jadi Isra Mi'raj ini dialami oleh Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya. Kalau toh umpama dengan ruhnya, pastilah lafalnya biruhihi. Kalau umpama dengan jasadnya nggak mungkin, berarti Nabi sudah mati. Halo? Kalau dengan ruhnya, sering kita tidur, roh kita, mimpi kita kan kemana-mana. Betul? Subhanallah. Berarti ketika kita mengatakan hamba, pasti satu kesatuan utuh dengan ruh dan jasadnya. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasadnya. Loh, Allah yang mau ya, bi'abdihi. Ada dhamir mutasil. Dhamir mutasil hi ini. Ya. Apa sih dhamir mutasil? Nempel. Jadi yang ditempelin oleh Kanjeng Nabi ya, adalah Allah. Halo? Allah yang ngajak Kanjeng Nabi. Umpama nih, kita tidur, ngorok pisan, ya, naik bis umpamanya, dari Jakarta menuju Surabaya. Baru naik terus tidur, ya, tiba-tiba sudah di Surabaya. Ya, kita tidur sampai kemana-mana. Karena apa? Naik bis. Subhanallah. Sama. Umpama ada semut nih. Ada semut seruak. Ya. Ya. Cerita sama temannya. Teman-teman, aku punya cerita nih.
Aku habis ke Surabaya, kata semut ini. Cerita sama teman-temannya. Ah, bohong. Bener. Gak lama. Surabaya bolak-balik berapa? Cuma 1 jam. Padahal kalau semut dari Jakarta ke Surabaya berapa tahun? Coba bayangkan. Tapi karena semut itu nempel ngumpet di saku baju Anda, dia ngumpet di saku baju Anda naik pesawat pergi ke Surabaya, bolak-balik 1 jam. Semutnya jadi bolak-balik satu jam, yang harusnya kalau semut sendiri entah berapa tahun nyampainya sampai di Surabaya. Subhanallah. Ini hebatnya kekuasaan Allah. Ya. Subhanallah. Jadi faidah bi'abdihi yang pertama, legalitas dari Allah. Dialah hambaku Muhammad. Subhanallah. Nabi kalau sudah beribadah, satu riwayat, sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal Nabi sudah dijamin surganya yang terindah. Nabi kalau istighfar, subhanallah, Bukhari Muslim sedikitnya 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi subhanallah, ketika dia beribadah, ketika dia mengabdi munajat kepada Allah, luar biasa dahsyatnya. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada di antara kita, ketika ibadah bengkak-bengkak, ada Ustadz, kenapa? Asam urat. Ya, itu mah bukan karena ibadah, tapi karena asam urat. Yang kedua, dengan lafal abdihi, menandakan bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah satu kesatuan utuh. Ketika kita mengatakan hamba, berarti itu ada ruh dan jasadnya. Jadi kanjeng Nabi, ya, Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Sehingga tadi sudah diawali dengan kata yang pertama subhana, subhanallah.